Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas, nggak bisa langsung disebut dengan Mandalika ya, nggak ada hubungan langsung dengan Mandalika. Mandalika itu cuma penulis pakai sebagai sampingan. Karena jujur penulis sekarang nggak ngikuti MotoGP, lupa terus. Jadi nggak lihat uh, awalnya, nggak lihat uh, balapannya, cuma lihat sekilas-kilas berita soal pawang hujan itu terutama ya. Jadi di Mandalika itu ada pawang hujan yang entah mengapa ya melakukannya di depan kamera. Itu mungkin disuruh sama panitia ya, sama panitia, majuan di sana biar kelihatan kita ini ada usaha untuk mengatur cuaca. Penulis awalnya berpikir bahwa itu mau pawang hujannya untuk mencegah hujan. Enggak, bukan. Pawang hujannya itu bukan untuk mencegah hujan, tapi untuk mendatangkan hujan. Penulis baca itu, pantes. Karena kalau pawang hujan sampai hujan itu berarti gagal tugasnya. Tapi itu memang pawang hujan didatangkan untuk bikin hujan. Kenapa kok sampai didatangkan begitu? Karena rupanya suhu Mandalika itu dianggap nggak aman. Suhunya dianggap terlalu panas. Jadi dari pembalap-pembalap itu ngomong suhunya sudah terlalu tinggi, berbahaya untuk ridernya, berbahaya untuk motornya. Jadi ridernya ditantang, stamina hebat karena katanya sampai 44 sampai 45 itu bisa merusak kesehatan pembalap. Dari motornya juga ditantang karena suhu tersebut dianggap sangat tinggi. Yang mungkin juga jadi perhatian adalah Michelin juga jadi kesulitan karena suhu 44 derajat itu katanya bisa membuat permukaan aspal suhunya 72 derajat. Dan kelas MotoGP itu dianggap terlalu panas. Katanya di sesi Moto2 itu sudah keukur suhunya berapa? 42 derajat dan 63 derajat di lintasannya, di aspalnya. Jadi suhunya di sana sudah 42 derajat. 42 derajat. Perasaan Mandalika itu lebih selatan dari Surabaya ya, saya ingat penulis. Kalau salah ya wis nanti lihatkan peta. Tapi suhunya bisa segitu ya. Padahal Surabaya yang lebih dekat Katulistiwa ya pastinya lebih panas. Jadi penulis bahas Mandalika itu adalah untuk menunjukkan suhu resmi. Suhu resmi ketika acara itu. Nanti penulis lihatkan dari hasilnya laporan MotoGP suhunya berapa. Biasanya kan dicatat ya. Kalau di tampilan yang sekarang di atas-atasnya. Jadi suhu Mandalika itu sampai segitu. Sebelumnya juga diprediksi suhunya bisa sampai 43 derajat. Itu Mandalika.
Mandalika ya padahal bukan termasuk daerah yang paling panas lah ya, sepengetahuan penulis. Bukan daerah yang paling panas. Kalau alasannya karena itu sudah dibuat lintasan, ini banyak mall, itu kiri mall, aspal, sini ya aspal, aspal ya lebar. Pohon ya di sana pasti ada pohon juga. Mandalika setahu penulis bukan daerah yang paling panas di Indonesia. Daerah yang paling panas itu mana? Pontianak. Yang pas garis Katulistiwa itu. Mungkin ya bukan tanggal sekarang, mungkin ya Agustusan gitu ya. Nah, penulis pakai referensi Mandalika ini untuk kasih informasi ya, bahwa Mandalika terukur segitu panas. Apa nggak kebayang daerah lain di Indonesia berapa? Daerah lain yang ya secara latitud, benar ya latitud ya, secara garis apa, garis apa lintang, garis bujur ya, garis bujur buminya itu setara dengan Mandalika itu banyak kita. Yang sama-sama pinggir pantai juga banyak kita. Dan itu keukur suhunya 40 derajat, 42 derajat. Nggak kebayang kan suhu yang daerah lebih panas dari Mandalika berapa? Itu keukur sama termometer resminya MotoGP itu. Termometer yang standarnya pastinya internasional, keukur segitu. Nah, terus yang lain-lain yang lebih panas gimana tuh? Penulis pengen nyebut panas ini soalnya hubungannya dengan oli, rekomendasi oli. Rekomendasi oli ya penulis biasanya sih nyari sumbernya dari suhu-suhu yang kecatat di temperatur ya. Ajak ngomong suhu, temperatur aja, cek lebih jelas. Enggak rancu dengan kata guru ya. Jadi temperaturnya kan kalau oli selama ini penulis kan pakai sumbernya dari web, dari suhu terpanas, temperatur terpanas Surabaya berapa. Catatnya 35, oh ya wis 35. 35 itu masih dalam kisarannya SAE 40. SAE 30 biasanya maksimal 30 derajat. Entah ya, kebetulan suhu maksimum itu beda dikit dengan SAE-nya ya. Jadi SAE 30 maksimumnya 30 derajat, SAE 40 maksimumnya 40 derajat. SAE 50 sampai 50 derajat. Nah, selama ini penulis ngomong SAE 30 jelas-jelas nggak cocok Indonesia berdasarkan suhunya yang maksimum bisa lebih dari 30 derajat. Hasil dari pengukuran di Mandalika menunjukkan ternyata suhu di Mandalika itu bisa sampai 42 derajat. Ya penulis ya jadi harus revisi ya. Kalau Mandalika aja bisa 40 derajat, 42 derajat, apalagi daerah lain di Indonesia ya yang lebih dekat dengan Katulistiwa. Lebih panas kan pastinya. Mandalika itu setahu penulis daerah yang hijau-hijau. Waktu dilihatkan Mandalika ya banyak tuh pohon-pohonan. Nggak sampai kayak gurun pasir gitu. Banyak tuh hijau-hijau, sekitarnya juga hijau-hijau. Bukan gurun pasir di sana. Tapi itu bisa sampai 42 derajat. Suhu yang temperatur yang membutuhkan oli dengan kekentalan XXW50 yang belakangnya 50. Nah, ini jadi perhatian penting lah.
bagi yang mereka yang ya daerahnya lebih dekat ke Tulistiwa, terus daerahnya juga pinggir pantai, barangkali ya daerahnya juga segitu suhunya, temperaturnya. Jadi pantas kalau misalnya ya penulis merasa Meteran Esai 40 itu kurang kental. Pantas, ya mungkin memang kurang kental beneran. Emang butuhnya SAE yang belakangnya 50. Atau kalau motornya tenaganya gede sekali ya, torsinya gede sekali, bisa jadi malah butuh SAE 70, SAE 60 70 kalau yang ya kendaraannya Harley Davidson lah ya. Sing torsinya amit-amit. Tahu suhu panas seperti itu ya, tahu temperaturnya daerah Mandalika seperti itu. Penulis ingin tahu ya, gimana kalau misalnya Honda itu langsung dari Jepang ya, Honda melakukan uji top speed atau uji efisiensi motor lah, apa ya tergantung sama mereka lah. Uji efisiensi motor. Apakah dengan uji tersebut mereka akan mendapatkan kesimpulan yang sama dengan ketika mereka melakukan uji tersebut di Jepang. Jadi ketika Honda melakukan uji di Jepang, motor itu paling kencang pakai SAE 10W30, paling efisien katanya. Coba dah lakukan uji tersebut di sini, di Mandalika. Sudah, itu sirkuit internasional diakui dunia. Sudah diakui ke internasionalnya. Jangan sentuh lah ya, sana di Mandalika sana, lonceng sana motornya di sana. Terus Vario 160 coba deh di sana, dibuat apa tes riding di sana, tunjukkan apa bener kalau pakai oli 10W30 bisa aman di Indonesia. Acuannya ya jangan sentul lagi lah. Sentul itu daerahnya masih termasuk daerah tengah-tengah ya, daerah agak tinggi kan ya, bukan pinggir pantai Sentul itu kan. Jadi suhu ya bisa temperatur ya bisa aja lebih dingin daripada yang di Mandalika. Jadi ya apa jenenge, lakukanlah Honda itu ujinya di sini. Ojo melakukan uji di Jepang terus orang Indonesia dipaksa oli 10W30. Indonesia sama Malaysia bahkan katanya jauh lebih panas daripada Malaysia. Indonesia itu Mandalika itu suhunya Mandalika jauh lebih tinggi dari Sepang. Bahkan ya sampai seniornya Andrea Dovizioso, terus Alex Espargaro yang tua ya ngomong termasuk paling panas, padahal mereka sudah tua, sudah membalap di mana-mana, tapi ketika merasakan suhu lintasannya Mandalika mereka mengeluh. Entah itu mungkin kalau Mandalikanya mungkin digeser bulannya ya, enggak bulan Maret, mungkin dari bulan Oktober atau apa yang lebih dingin lah ya. Ya jadi ingin tahu penulis apa bener kalau oli 10W30 bakal tahan dipakai di Mandalika, karena kayaknya Honda itu nggak dengerin ngomongannya. Kalau ya kita ini ya orang-orang biasa ini kalau ngomong oli 10W30 keenceren nggak percaya ya.
Iya secara ofisial uji olinya di Mandalika sana 10W30. Mereknya juga harus merek yang mereka jual ya. AHM MPX2 atau SPX2 kalau untuk motor matic, MPX1 SPX1 kalau motor lagi. Yamaha juga harus nguji juga apa bener kalau pakai oli Yamaha Supermatic itu beneran bisa awet untuk NMAX nya, untuk maxi lainnya, Aerox atau Lexi. Karena banyak cerita buruk motor gak awet itu gara-gara oli ya. Ya wis lah gitu aja wis, nggak panjang-panjang. Kalau soal Mark Marquez sih ya penulis nggak begitu ngikuti, cuma baca crash itu ya. Kalau crashnya Mark itu ya paling ya gara-gara motor Honda, karena motor Honda sekarang desainnya kalau dibuat kencang crash. Pembalap yang lebih jarang crash itu seperti Alex Marquez ya nggak kencang. Oleh Spargaro pun ya sering crash. Entah mengapa ya di Qatar kencang, di sini sembola wis nggak gitu MotoGP. Yang jelas kalau Mandalika aja bisa 43 derajat, maka kota-kota lain pinggir pantai Indonesia juga bisa sama. Mosok ya CJ ya, secara latitude Mandalika termasuk selatan kok. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.